مرزدارانی وای وای سمت غرب رو زد سمت جنت آباد رو زد فکر کنم وای 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 مرزدارانی Memasuki hari keempat Perang Amerika Serikat Israel melawan Iran pada Selasa 3 Maret 2026, Rusia dan Cina, dua sekutu dekat Teheran, baru sebatas melontarkan kecaman tanpa komitmen bantuan militer maupun sipil. Sikap itu dinilai mencerminkan keterbatasan kemitraan strategis Iran dengan Moskow dan Beijing. Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, dalam percakapan dengan mitranya dari Rusia, mengecam serangan yang dipimpin Amerika Serikat dan Israel, termasuk aksi yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Wang menilai serangan terhadap negara berdaulat dan pembunuhan pemimpinnya tidak dapat diterima serta beresiko memicu perubahan rezim. Rusia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan operasi Amerika Serikat Israel melanggar hukum internasional dan piagam PBB serta memperburuk stabilitas kawasan. Moskow dan Beijing sama-sama menyerukan gencatan senjata dan kembalinya jalur diplomasi. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan operasi militer akan berlanjut hingga seluruh target tercapai, dengan kemungkinan berlangsung sampai 4 pekan. Direktur Teneo, Gabriel Wildau, menilai pernyataan Beijing keras secara retorik, tetapi belum diikuti langkah konkret membantu Teheran. Ia menyebut stabilitas hubungan dengan Washington tetap menjadi prioritas strategis China. Trump dan Presiden Xi Jinping dijadwalkan bertemu akhir bulan ini setelah sebelumnya membahas isu Iran dalam percakapan telepon 4 Februari. Sementara itu, peneliti Chatham House Ahmad Abodo memperkirakan Beijing akan menukar sikap lebih lunak terkait Iran, dengan konsesi atas isu yang lebih langsung menyentuh kepentingannya seperti Taiwan dan perdagangan. Akun media sosial yang berafiliasi dengan media pemerintah Cina bahkan menyebut Iran tidak memiliki sekutu sejati karena tiap negara tetap mengutamakan kepentingan nasionalnya. Sikap hati-hati itu bukan hal baru. Tahun lalu, Cina juga mengecam serangan terhadap Iran tanpa memberikan dukungan material. Beijing sebelumnya mendukung sanksi PBB sebelum kesepakatan nuklir 2015 dan dinilai lambat merealisasikan investasi di Iran. Respon Cina terhadap intervensi Amerika Serikat di Venezuela dan Iran, menurut Wildau, menunjukkan kemitraan strategis Beijing tidak setara dengan aliansi militer. Sementara itu, Rusia menghadapi dilema. Iran selama ini menjadi mitra militer dan pemasok drone serta rudal bagi Moskow sejak invasi Ukraina 2022. Rusia khawatir kehilangan pijakan lain di Timur Tengah setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah pada Desember 2024. Namun, Kremlin dan Presiden Vladimir Putin menyampaikan sikap terbuka. Analis BCA Research, Matt Gerken, menilai perang berkepanjangan di Ukraina telah melemahkan kapasitas Rusia memproyeksikan kekuatan, sementara sanksi Barat terus menekan ekonomi. Meski begitu, Moskow mencermati lonjakan harga minyak. Harga sempat naik lebih dari 8% akibat kekhawatiran gangguan pasokan global. OPEC Plus, termasuk Rusia, mengumumkan kenaikan produksi 206.000 barel per hari mulai April untuk meredam potensi kekurangan pasokan. Harga yang lebih tinggi tetap menguntungkan Rusia karena menopang pendanaan perangnya, seperti disampaikan Presiden Transversal Consulting Alan Wold. Di tengah situasi itu, pembicaraan damai Rusia-Ukraina belum menunjukkan kemajuan berarti. Rusia dinilai cenderung mengambil pendekatan menunggu dan melihat, termasuk saat protes pecah di Iran akhir Desember lalu tanpa respon bantuan dari Moskow.
Profesor Stanford, sekaligus mantan duta besar Amerika Serikat untuk Rusia, Michael McFaul, meragukan kampanye udara semata mampu menggulingkan rezim. Ia menilai secara historis, serangan udara jarang berujung pada perubahan rezim, bahkan intervensi darat pun kerap gagal. Menurutnya, hingga kini belum jelas bagaimana operasi militer Amerika Serikat Israel dapat mewujudkan janji perubahan rezim yang disampaikan Presiden Trump.